Kita diberikan masalah, kita berhasil menyelesaikan satu masalah, itu akan menjadi satu benteng kekuatan bagi diri kita. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gratis, gratis, gratis. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Desmond di acara Desmond Podcast. Nah, pada kali ini ketemu dengan bintang tamu. Hari ini luar biasa sekali. Beliau sangat pakar di bidangnya, yaitu di bidang psikologi. Nah, penasaran seperti apa? Langsung saja, ini dia. Selamat datang Bu Dia. Halo, selamat datang. Selamat siang semuanya. Salam bahagia. Ya, Bu Dia, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Apa nih temanya hari ini? kegagalan. Oke, Nah, gimana kegagalan. sih kita mengatasi kegagalan? Setiap manusia pernah merasakan kegagalan nih, Bu Dia. Ya, pasti. Ya, gimana sih cara bagi kami gitu untuk bangkit dari kegagalan, Bisa gitu. move on lagi, Move ya. on lagi dari seorang psikolog yang sangat profesional. Karena kalau dalam pandangan saya, sebenarnya kan manusia itu pasti punya kuota kegagalan ya, pastinya. Setiap individu pernah mengalami kegagalan, baik itu tarafnya sedang, ringan, sampai yang berat. Intinya adalah saat kita menerima kegagalan itu, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menerima kegagalan itu. Ya, tapi tidak cukup dengan menerima saja. Setelah menerima, apa yang harus kita lakukan? Yaitu merelakan dan juga memaafkan. Seperti itu. Jadi kegagalan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya, karena sebenarnya kegagalan itu bisa menjadi sebuah batu loncatan bagi kita untuk meraih keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan hari ini. Orang-orang yang optimis merasa bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi orang-orang yang pesimis mengatakan bahwa ketika saya gagal, maka berakhir juga hidup saya. Nah, kita jangan menjadi orang yang pesimis. Jadi kita harus optimis. Ya dong, kita harus optimis hidup ini. Karena sebenarnya ketika kita diberikan masalah dan kita berhasil menyelesaikan satu masalah, itu akan menjadi satu benteng kekuatan bagi diri kita untuk menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Sekarang gini Mas Bayu, coba. Kalau Mas Bayu dikasih semangkuk cabai, oke, sedangkan sebelumnya Mas Bayu tidak pernah makan cabai, punya nggak kira-kira strategi atau bayangan mengenai cabai itu? Punya nggak? Nggak ada. Nah, nggak punya kan? Nah, kalau misalkan sudah pernah nih makan cabai walaupun setengah, kemudian dikasih semangkuk cabai, kira-kira punya nggak? Oh ya, saya dikasih sekarang semangkuk Pedas. cabai ya. Punya nggak kira-kira bayangan strategi apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah makan cabai itu? Punya? Iya. Ya. Kemudian punya nggak kira-kira bayangan persiapan apa yang harus saya lakukan? Iya. Nah, sama, hidup juga begitu. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah ataupun kegagalan yang kecil, maka kita tidak akan pernah bisa menghadapi masalah dan kegagalan yang besar. Jadi intinya, terima kegagalan itu karena pasti setiap individu itu punya kuota kegagalan. 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 Tidak mungkin, tidak pernah, baik dalam taraf yang rendah, sedang, maupun dalam taraf yang besar. Namun, dengan menerima, kemudian merelakan dan memaafkan, itu sebenarnya kita sudah berproses luar biasa. Karena dengan itu semua kita bisa bangkit kembali, menjadi individu yang lebih punya endurance, ketahanan yang lebih tinggi. Gitu. Kalau ada kasus nih Bu Dia, misalnya pada tahap umuran yang sekian tetapi dia belum menikah gitu. Nah, itu apakah termasuk menjadi kategori kegagalan? Kalau menikah itu kan nilainya sangat personal ya Mas, karena memaknai sebuah pernikahan itu setiap individu juga berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa saya harus mengejar karir dulu baru saya menikah. Ada yang merasa bahwa oh saya bisa mengejar karir sambil menikah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sudah sampai umur atau waktu yang umum ya untuk menikah, dia belum menikah terus kita mengatakan dia gagal. Tidak bisa seperti itu, karena itu balik lagi ke diri masing-masing. Sebenarnya memaknai sebuah pernikahan itu seperti apa, karena kan menikah itu kan harapannya sekali seumur hidup ya, menemukan pasangan yang cocok gitu ya, yang bisa berbagi ya dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya menjadi sekedar pasangan tapi juga partner ya, partner dalam segala hal. Partner in crime. Oke, untuk berikutnya adalah bagaimana pesan untuk mahasiswa agar dia sukses dalam kuliahnya dan tidak gagal dalam kuliahnya. Oke. Berbicara tentang dunia mahasiswa nih ya Mas Bayu, sebenarnya dunia mahasiswa itu dunia yang penuh warna ya. Kalau saya melihatnya seperti pelangi. Ya.
Merah, kuning, hijau. Ya, semua campur aduk di situ. Artinya gimana? Dunia mahasiswa ini merupakan suatu periode di mana di situ akan ditempa untuk kematangan sosial dan juga kematangan emosinya. Kenapa begitu? Contoh ya, kita tidak lagi diatur memakai baju seragam. Itu contoh yang paling mudah. Kemudian juga untuk jadwal kuliah kita tidak seragam. Di situ diperlukan apa? Manajemen diri. Manajemen diri. Nah, memang melakukan manajemen diri itu tidak mudah. Dan pada setiap mahasiswa itu kegagalan itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Contoh, ternyata IPK saya tidak memenuhi standar yang sudah saya tetapkan. Ternyata saya di kos saya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Ternyata ketika skripsi saya menemui hambatan dengan dosen saya. Bisa saja kan semua terjadi. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa agar mereka bisa untuk sukses dalam kuliahnya? Pertama, mereka harus mau merubah kerangka berpikir dari dunia SMA ke dunia kuliah. Karena itu berbeda ya. Karena itu berbeda. SMA dan perkuliahan. Ya. Poin. Itu poin. Yang kedua juga mengembangkan jaringan sosial. Jadi kita hidup itu tidak hanya misalkan di kos saja, atau misalkan kita hanya hidup di kampus yang temannya itu saja. Karena kita bukan dunia SMA lagi. Nah, di sini nanti kita akan melatih bagaimana keterampilan sosial kita yang semakin lebih tinggi, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, kita harus membuka diri, kemudian kita harus menerima masukan-masukan dari lingkungan kita, ya. Kemudian juga kita harus menjadi orang yang aktif, ya, memaksa diri. Kalau yang tadinya kita nggak bisa ngomong, kita cenderung malu, gitu ya, kita inginnya orang lain yang menyapa kita duluan. Sekarang coba untuk mulai sedikit beralih haluan. Kita yang mencoba untuk menyapa lingkungan, gitu ya. Kita yang menjadi lebih aktif. Itu hal-hal yang mungkin sederhana dan sepele, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Nah, sehingga ketika kita ketemu kegagalan, ya Mas Bayu, kita punya teman untuk diajak sharing. Nah, atau kita punya dosen PA yang bisa diajak sharing, pembimbing akademik, itu juga bisa. Nah, kalau khususnya di FKIP kita punya kan yang namanya UPKT, Unit Pelayanan Konseling Terpadu, sehingga itu juga bisa digunakan oleh mahasiswa itu kita. Gratis ya, Bu? Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan akan ditangani oleh dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya. Wow, luar biasa. Mahasiswa FKIP sangat beruntung sekali. Di FKIP ada ya, UPKT. Ada UPKT. Nah, sehingga di situ kita kembali lagi bahwa kegagalan itu sebenarnya hanyalah sebuah proses menuju sebuah kesuksesan. Ya, intinya adalah mengambil hikmah, makna dari itu. Misalkan contoh begini, kalau Mas Bayu saya tanya, membuat nasi goreng nih, ternyata setelah dicicip rasanya asinnya luar biasa. Mas Bayu diminta lagi nih untuk membuat nasi goreng. Mas Bayu tahu nggak kenapa nasi goreng sebelumnya rasanya nggak enak? Terlalu banyak garam. Terlalu banyak garam. Berarti ketika membuat nasi goreng lagi harus dikurangi garamnya. Itulah. Saat kita mencoba untuk memecahkan masalah, sebenarnya kita juga akan dilatih untuk menemukan akar dari masalah itu. Sehingga kalau kita nanti punya masalah lagi, kita sudah akan terbiasa untuk, oh ternyata ini masalahnya. Aku gagal karena ini. Berarti ini yang harus aku lakukan. Begitu. Mantap, luar biasa sekali. Itu adalah pesan yang sangat berharga bagi para mahasiswa di FKIP Unila maupun di seluruh dunia. Masalah itu harus dihadapi dan dipecahkan, gitu. Bukan untuk dihindari. Bukan untuk dihindari. Baik, terima kasih banyak atas motivasi sarannya bagi Sama-sama. saya sendiri dan semuanya bagi para mahasiswa. Terima kasih banyak Bu Dia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.